Dikit yang kan lagi bikin program TV tentang masalah sampah. Yang ngobrol-ngobrol dikit apa-apa Ya. nih? Dikit gara-gara sampah plastik ya? Sampah plastik. Memang tiap waktu musim hujan selalu dapat naik. kiriman plastik. Ya. Jadi yang dari desa hulu kan dia pikir buang sampah hilang gitu aja. Padahal yang desa di hilirnya yang kena masalahnya. Salahnya gitu. Sementara di satu sisi kita sebagai orang Bali kan kita sadar bahwa Temuku, bahwa Subak itu adalah sebenarnya juga kawasan suci kan. Suci ya. Setiap 1 bulan tuh ada upacaranya. Nah kebetulan sekarang Bapak tuh tolong langsung ekspos dah ke atas. Iya, Tidak perlu benar. ke Menteri Pertanian sekalian. Wah. Janganlah duduk-duduk di atas saja. Udah kita pilih, udah dia enak duduk, kita tidak diperhatikan. Iya. Inilah sampah-sampah plastik yang kita temukan di sawah bapak-bapak ini di sini. Dan ini mungkin datang dari rumah Anda. Menurut kalian mungkin yang membuang sampah ini ke saluran air, itu masalah sampah kalian sudah beres. Tapi tidak bagi bapak-bapak ini yang secara rutin membersihkan saluran air di lahan persawahan mereka. Karena sampah-sampah ini merusak lahan perkebunan dan lahan persawahan di sini. Saya Gede Robi. Sudah 20 tahun saya bersama band saya Navikula. Berawal dari Pulau Bali, musik telah membawa kami berkeliling Indonesia, bahkan keliling dunia, untuk mengkampanyekan isu-isu global seperti korupsi, penebangan hutan, perubahan iklim, dan sampah plastik. Kenapa isu plastik penting buat saya? Karena ketika saya bercermin kembali ke kampung halaman saya sendiri di Pulau Bali, ternyata sampah plastik sudah merajalela dan mengancam tidak hanya keindahan, namun juga kearifan dan kesucian Pulau Bali. Isu sampah dan plastik sebenarnya bukan hal yang baru, tapi karena masih sedikit orang yang peduli, maka hal ini menjadi darurat. Dan waktunya untuk beraksi adalah sekarang, atau Bali akan menjadi pulau plastik. Halo, selamat pagi, selamat datang di dapur saya. Pagi ini saya akan menunjukkan manajemen atau pengaturan sampah yang saya lakukan dalam skala rumah tangga saya. Untuk yang non-organik, saya taruh di sini semua. Isinya apa aja, coba kita lihat. Banyak juga ternyata ya. Dan ini baru 2 hari. Ada tulisannya kompos, ini adalah sampah organik. Isinya kurang lebih seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan pada sampah organik ini? Mari ikut saya ke belakang. Dalam percobaan kecil yang saya lakukan ini, sampah organik seperti buah apel akan terurai dalam waktu 30 hari. Dan ini adalah yang sudah menjadi kompos. Dan ini siap dijadikan pupuk di kebun rumah. Sementara plastik dengan ukuran yang sama sekali tak berubah. Seperti yang kita lihat barusan, tidak ada sampah organik yang keluar dari rumah saya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memperlakukan sampah-sampah yang non-organik tadi, plastik-plastik tadi itu. Dan ini baru dalam level rumah tangga saya. Mari kita lihat dalam skala desa. Ayo ikut saya jalan-jalan ke kampung. Dulu mungkin tak masalah ketika hampir semua sampah yang kita buang adalah sampah organik. Banyak juga. 2 hari. 2 hari dari berapa rumah? 2 rumah. Dari 2 rumah, 2 hari segini ya. Namun, banyak ya. menurut data terkini dan apa yang saya temui di lapangan, komposisi sampah rumah tangga di Indonesia adalah sekitar 70% organik dan 30% anorganik, di mana sebagian besarnya adalah sampah plastik. Semoga nggak ada bangkai kucing. Dan ini menjadi masalah ketika sampah-sampah tersebut tercampur. Plastik-plastik yang nggak hancur, aku pisahin di sini dia. Iya. Tapi sebenarnya sampah-sampah ini bisa dipisahin lebih detail lagi. Cuma saya nggak tahu caranya. Tapi ada teman saya yang tahu. Mungkin kita panggil dia biar lebih jelas.
Nah, Pak Olive. Loh, udah. Ini jalan sebenarnya sambil mungut sampah. Siapa yang tadi buang ini di jalan ini pasti karena Sebenarnya kalau sampah-sampah itu bisa dipisahin lebih detail lagi gitu. orang pikir itu cuma ada satu jenisnya, tapi sebenarnya ada banyak jenisnya. Nih. Kalau botol ini orang pikir itu cuma satu plastiknya, tapi ada tiga. 3 plastik. Yang tutup PP atau HDPE, ini kadang-kadang PVC. Oh, PVC. Ini kalau PVC agak bahaya. Berbahaya bagi lingkungan ya kalau dibakar. itu racun. Kalau PET-nya itu yang paling orang nyari kalau di daur ulang. Ini bahannya itu bisa jadiin kain polyester. Ini warna hijau atau biru, harganya lebih murah daripada yang kuning. Mana lagi yang duit? Sorry, saya jadi mata duitan ini lihat sampah. Sebenarnya kalau semua ini bersih bisa, tapi dalam kondisi ini harga murah karena kotor. Di luar negeri itu jadi kebiasaan orang kalau mereka mau harus pisah sampah di rumah, mereka harus bersihkan. Bersihin dulu. Oh, Kalau enggak mereka kena denda. Kalau bisa dipisahin dan bersih, jauh lebih gampang didaur ulang. tapi sebenarnya kan permasalahannya adalah ini kita bawa pulang. Saya pernah lihat di swalayan orang beli sikat gigi satu. Mangkok plastik. Padahal itu bisa dikantongin aja. Kalau kita bilang tidak bawa plastik ini, berarti ini tidak ada di sampah sekarang kan? Ya. Ini sampai berapa tahun ini hancur di alam? Oh, ratusan. Ratusan tahun ya? Sekarang orang baru mulai sadar plastik ini makin lama jadi pecahan-pecahan kecil. Yang kecil. Ya, itu masuk ke alam atau dalam air langsung lari kemana? Selalu semua lari ke laut. laut. Semua sungai lari ke Laut, iya. Jadi, Akhirnya ikan itu tercemar kayak plastik. tercemar, tapi juga ikan makan ini. Ikan makan. So, ya setiap kali ada penelitian tentang kondisi ikan, kita lihat hampir semua ikan ada plastik. Dan itu racun ya, nggak bisa hancur ya. Kita pikir kita buang, hanyut ke laut, hilang. Ternyata nggak. Dimakan, masuk ke tubuhnya ikan, balik lagi ke kita ya. Itu namanya karma pala di Bali. Sekarang biar lebih seru, kita minta adik-adik di sini untuk belajar dan mencoba memisahkan sampah. Aku baru aja ngedownload app baru, aplikasi untuk handphone. Itu namanya Simalu App. Itu jadinya dengan handphone kita bisa manggil orang untuk mengut sampah lewat Simalu App ini. Oke, ntar ya. Coba pikir sebentar, kawan. Nah, ini dia dari Simalu datang. Halo, Bli. Coba rasa sebentar, kawan. Sedikit saja bisa pengaruhi dunia. Racuni air, kau bunuh semua. Ini kan berarti poinnya langsung masuk ke Simalu App-nya kan. Nah, kalau ini dirupiahkan jadi berapa ini kira-kira? Kita beli Rp7.000 lah. Rp7.000? 7 kilo 7.000. Lumayan. Apalagi kalau dipilah. Ya, kalau dipilah lebih mahal, ya lebih bersih ya. Kalau sampah tidak dipilah, kan tidak ada harganya. Nah, ini perlu sosialisasi, motivasi, tapi ya namanya motivasi kan tidak selamanya kita mampu kan. Kecuali kita punya dasar pemikiran yang kuat, rasa malu yang besar. Iya. Nah, karena kita punya ajaran Prihita Karana, jangan Sisi budaya didengung-dengungkan. berarti ya? Ya, jangan didengung-dengungkan sampai ke luar negeri, tapi perilaku kita secara komunal, secara masyarakat luas belum menunjukkan itu. Iya. Kan malu kita. Buat saya, memilah sampah itu penting. Bukan karena harga jualnya, tapi karena rasa hormat saya terhadap ibu bumi. Namun memilah saja tidak cukup. Karena ketika plastik sudah menjadi sampah, ibarat sudah jatuh sakit baru berupaya untuk menyembuhkan. Akan jauh lebih baik jika kita mencegah sebelum terlambat.
kita bikin rider, kalau Navicula di belakang panggungnya sebaiknya tidak disediakan snack-snack yang dibungkus plastik atau tidak disediakan air minum dalam kemasan ukuran gelas atau ukuran botol kecil gitu. Ya, jadi seperti ini. Jadi sebenarnya jadi lebih gampang untuk panitia. Makanan juga ini nggak ada plastiknya. Toh juga isinya sama aja kan. Nggak ada apa namanya air minum kemasan gelas, nggak isi sedotan. Jadi kita bawa tumbler, minta sama panitianya sediain ini aja, jadi tinggal kita isi ulang. Jadi lebih sedikit sampah yang dihasilkan di belakang. Saya mengajak semua festival-festival di Bali atau event organizer menyediakan konsumsi yang lebih sedikit menghasilkan sampah plastik sekali pakai. Itu menjadi option yang bagus. Dan sebenarnya bisa dilakukan, bukan hal yang susah gitu. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Tak bisa dipungkiri, plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti handphone, TV, kulkas, sampai plastik sekali pakai seperti tas kresek dan kemasan-kemasan plastik lainnya. Nah, plastik-plastik sekali pakai inilah yang wajib kita hindari. Tapi dalam realita, masih bisakah kita belanja tanpa plastik sama sekali? Wah, ini saya baru habis belanja dan saya sudah berusaha keras untuk menghindari atau mengurangi produk-produk yang mengandung plastik sekali pakai. Dan sudah berusaha keras untuk bawa tas sendiri. Untuk yang ditimbang-timbang juga saya jadikan satu dalam satu tas biar tidak terlalu banyak plastik. Tapi tetap saja sangat susah untuk menghindari produk-produk yang mengandung plastik. Dalam 1 jam ke depan, saya akan mengamati para pengunjung di swalayan ini. Bila ada pelanggan yang menolak tas kresek, saya akan memberikannya sebuah kejutan. Kasa 10 monitor, kasa 10. Oke, batal. Kasa 23, monitor kasa 23. 23. Jadi nggak tuh? Kasa 23 batal. Kasa 18, kainnya sendiri warna oranye. Oke, 18 standby. Oke, dia lagi bayar. Habis bayar langsung kita ambush. Pelanggan Tiara Dewata, saat ini sedang berlangsung syuting program TV Pulau Plastik. Jika kalian mendengar tepuk tangan yang riuh, itu adalah apresiasi kami kepada pelanggan Tiara Dewata yang belanja menggunakan tas belanja sendiri dan menolak tas kresek. Mari kita hentikan kecangguhan plastik, jaga Pulau Bali agar tidak menjadi pulau plastik. Halo, ya selamat ya. Terima kasih sudah menggunakan tas yang bisa dipakai berkali-kali. Kalau belanja memang biasa bawa tas plastik atau bawa tas sendiri? Bawa tas sendiri. Wow. Terima kasih sudah menjadi pahlawan untuk sampah plastik, isu sampah plastik di Bali kali ini. Ya dengan Mbak siapa? Dewayu. Dewayu. Oh iya. Kasih tepuk tangan buat Mbak Dewayu. Ini kita dibawa pulang. Iya, terima kasih banyak. Iya, makasih Dewayu. Oh, kasih dia. Tolak tas kresek. Ada perkembangan baru sejak kami syuting di Tiara Dewata.
yaitu mulai 1 Januari 2019 telah diberlakukan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 untuk mengurangi peredaran kantong plastik dari pusat perbelanjaan dan toko modern. Nah, bagaimana tanggapan pihak swalayan mengenai peraturan ini? Sebelum ada perwali, itu sampai berapa banyak tas plastik keluar dari swalayan tiap hari? Itu kira-kira kalau kita ukur dengan kilo sekitar 20-an lah. 20 kilo per hari? Iya. Nah, berarti dengan perwali ini diberlakukan, itu wipe 100%? Pasti hilang 100% Hilang untuk 100%. pelayanan menggunakan tas belanja kresek. Kresek, ya. Peraturan wali kota tersebut tidak terbatas pada toko modern saja, namun seluruh lapisan masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Di awal tahun ini, saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Wali Kota Denpasar, Bapak Ide Bagus Raimantra. Mayoritas mendukung. Ada juga yang mungkin yang masih mengeyel dan masih keberatan ya. Karena di sini bukannya tanpa alasan. Kebijakan itu justru pasti akan menyelamatkan banyak orang. Ya. Benar. Nah, ini bukan menyangkut masalah ekosistem lingkungan saja, tapi itu akan berdampak kepada masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Karena begitu plastik ini ada di sungai dan juga ada di lautan, ya, itu terganggu masalah ekosistem dan turisme kan pasti juga akan jeblok ya. Kalau jeblok berarti bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi bisa hampir 90% masyarakat Bali ini bisa goncang. Ya. Nah, begitu tidak boleh plastik, terus bagaimana dong solusi alternatifnya? Tas belanja sendiri itu sudah menurut saya itu paling gampang dan paling mudah. Cara saya kita jangan tas belanja aja, tumbler juga tempat minum sendiri juga bawa. Sedotan sendiri. Ya, sedotan. Kalau perlu memang sedotan sendiri silakan. Jadi semua orang bisa memberikan suatu alternatif atau solusi. Sebagai orang Bali kita tahu bahwa karma berarti perbuatan dan pala berarti buah atau hasil. Jadi, apapun yang kita perbuat, baik maupun buruk, itulah hasil yang kita terima. Berawal dari hal-hal sepele seperti sedotan plastik, belanja pakai tas kresek, atau minum dari kemasan plastik, kini kita tahu bahwa plastik yang dibuang tidak akan lenyap terurai selama ratusan tahun, melainkan tercerai-berai menjadi racun mikroplastik yang sudah terbukti masuk ke dalam rantai makanan kita. Kita yang berbuat, kita juga yang bisa merubah nasib kita. Memang, hanya 1 orang saja yang menolak tas kresek tidak akan menyelesaikan masalah sampah plastik. Tapi coba bayangkan apabila seluruh pulau yang melakukannya. Ini adalah awal dari perubahan. Perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Perubahan menuju Bali bebas plastik.